Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sebagai kelanjutan yang sebelumnya, yaitu terkait dengan 9 pemikiran skripsi, tesis, disertasi menjadi sama selesai. Pemikiran ini harus dihindari, harus berubah. Inilah mindset yang keliru yang harus buang jauh oleh para pejuang skripsi. Yang pertama, skripsi itu sangat mudah. Gampang, bisa dikerjakan nanti saja. Nah, anggapan skripsi itu mudah dan gampang dikerjakan kapan saja, ini adalah menyepelekan. Skripsi itu memang mudah, tapi jangan terlalu dipermudah. Kita mudah menunda. Menunda itu ada indikator utama sebuah kegagalan. Dalam segala pekerjaan apapun, termasuk juga menyusun skripsi, jangan ditunda-tunda. Anggapan itu skripsi itu mudah, ya segera diselesaikan. Beberapa anak muda 1 hari menunda skripsi sama dengan 1 hari menunda pernikahan. Ada juga, jadi skripsi cuman kayak gini doang ya, kalau tahu gini dari kemarin aku kerjain. Nggak tahu begitu kok nggak dikerjain. Menyesal akhirnya nanti ketika melihat sudah lulus semua, karena menganggap skripsi itu mudah, akhirnya menunda-nunda sehingga sampai disalib teman-temannya. Ini perlu dihindari. Anggapan yang kedua yaitu masih panjang, santai-santai saja. Nah, adalah anggapan yang salah terkait dengan waktu penyusunan skripsi. Di beberapa perguruan tinggi itu penyusunan skripsi diberikan batasan waktu 1 tahun. Dan judul sampai dapat dosen pembimbing itu diberi waktu 1 tahun untuk menyelesaikan skripsi. Jika melebihi waktu 1 tahun, biasanya ada perpanjangan waktu atau pergantian dosen pembimbing jika pembimbingnya yang merasa tidak bisa membimbing. Nah, karena waktu yang panjang, akhirnya santai saja. Gampang skripsi nanti diselesaikan di akhir waktu, misalnya semester keduanya. Dan ketika kita menyusun skripsi, waktu itu akan terasa berjalan begitu cepat. Jadi seakan-akan, ternyata masih judul. 3 bulan belum selesai revisi proposal. Nah, tiba-tiba sudah 6 bulan. Tiba-tiba sudah 1 tahun, ternyata skripsi belum selesai. Nah, baru di situ kita akan merasa ketinggalan jauh teman-temannya. Karena memang nyatanya ketika kita menyusun skripsi, waktu itu berjalan cepat. Oleh karena itu, kita jangan terlalu menunda-nunda dan yakinkan masa menyusun skripsi itu sangat pendek sekali, bukan waktu yang terlalu panjang. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Dan pemikiran yang ketiga, dengan dosen pembimbing. Dosen pembimbingnya killer misalnya. Takut yang mau bimbingan. Nah, ini anggapan yang keliru. Memang dosen pembimbing itu karakternya beragam. Ada yang visi langsung di ACC. Ada yang suka visi, salah titik koma saja disuruh kembali lagi. Ada yang suka terlalu memperdalam referensi, setiap bimbingan harus membawa bukunya. Dosen sulit ditemui, janjian sekarang, ganti lagi besok, janjian besok, ganti lagi minggu depan. Ada dosen yang disuruh naruh skripsinya akan dibaca, ternyata sampai seminggu, 2 minggu, 1 bulan ternyata belum dibaca. Ending-endingnya naskahnya hilang. Macam-macam karakter pembimbing skripsi itu. Jadi, perlu pemikiran ketika merasa pembimbingnya killer, takut mau bimbingan. Kalian itu takut mau bimbingan, akhirnya tidak menghadap, tidak konsultasi, ya semakin lama skripsinya akan selesai. Intinya, seperti apapun dosen, dospemnya, jangan dihindari, tapi dihadapi. Melakukan dosen pembimbing itu gampang.
apapun yang diminta, apapun yang disampaikan, diiyakan. Menurut dalam hati kita mungkin revisinya salah atau revisinya kurang tepat, jadi iyakan aja, wong ending kita itu butuh ACC dosen pembimbing. Revisi yang hebat itu yang dapat ACC dari dospem. Nah, istilah fobia dospem. Jadi ada mahasiswa yang ketika mendengar kata atau namanya saja itu gemeteran karena dia fobia, ketakutan. Itu dihindari. Fobia dospem sebenarnya tergantung pemikiranmu sendiri. Yang mungkin terkenal atau di kalangan mahasiswa, dospem itu killer, dospem itu menghadapi langsung fobia, langsung ketakutan. Ini keliru sekali. Dospem itu tergantung yang dibimbing. Kalanya dospem itu lentur ketika anak bimbingan yang nurut, yang taat, yang telaten. Akhirnya dospem itu ya sudah, sana dikerjakan, tidak terlalu detail. Tapi ada kalanya si itu ketat dan mungkin revisinya banyak ya karena memang anak bimbingnya tidak nurut. Nah, jangan samakan satu dospem itu pasti mempunyai karakter A misalnya, tidak mesti. Kadang berubah-ubah tergantung siapa yang dibimbingnya. Oleh karena itu, luluhkan hati dospem dengan cara ikuti saja semua permintaannya, semua nasihat-nasihatnya, jangan terlalu banyak membantah. Kalau sekedar bertanya silahkan, tapi jangan membantah. Baik, skripsi kalian itu bimbing dan dibantai ketika proses revisi. Kadang waktu revisi atau bimbingan itu gampang, tapi dibantai nanti ketika di sidang ujian. Bisa-bisa kalian tidak lulus. Nah, pemikiran yang keliru yang keempat yaitu sulit mencari referensi. Anggapan sulit mencari referensi ini akan menghambat juga dalam penyelesaian skripsi. Ingin skripsi cepat selesai, jauhkan pemikiran malas mencari referensi. Memang ada dospem itu, ayo cari tentang ini, tentang buku ini atau jurnal ini misalnya. Kita merasa sulit mencari itu sehingga karena sulit akhirnya ditinggal sekalian, tidak digarap-garap, tidak dikerjakan. Yang keliru. Jika kita sudah maksimal mencari baik itu buku, e-jurnal atau apapun ya, ketika permintaan dospem tidak ada, ya maka seadanya. Mohon maaf Pak atau Bu, saya maksimal mencari mendapatkan referensi yang ini, bukan yang itu. Itu lebih baik disampaikan. Yang penting kita berusaha mencari referensi itu. Ketika kita merasa kesulitan, jangan malah kita lemah, kita menyerah. Referensi saat ini banyak sekali ya. Anggapan mahasiswa referensi harus buku teks, tidak. Saya seringkali menasihati anak bimbing saya perbanyak e-jurnal karena e-jurnal itu yang lebih up to date ketimbang buku misalnya. Kalau itu memang kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial seperti pendidikan. Kalau ilmu-ilmu agama ya buku yang valid yang dari penulis utamanya, bukan penulis-penulis mengutip, dikutip seperti itu. Terkait dengan data ya ambil aja website yang resmi milik pemerintah, misalnya milik BPS, milik Kemendikbud dan sejenisnya, atau Mensa berupa koran, itu referensi semua. Jadi jangan anggapan referensi harus buku. Nah itu guyonan LDR, lelah disiksa revisi. Nah tergantung revisi itu mengikuti semua saran dosen ya tidak akan direvisi berkali-kali. Nah itu. Selanjutnya ketika kita tidak ingin LDR ini menyerahkan hasil revisi, kalian harus menunjukkan atau bawa kembali coretan dosen. Misalnya ini Pak Bu, kemarin yang dicoret ini hasil revisiannya misalnya. Itu lebih baik begitu karena yang dibimbing, dosen pembimbing itu banyak. Kadang mana yang dicoret, mana yang direvisi itu lupa. Namanya itu keterbatasan. Oleh karena itu, ketika menyerahkan hasil revisian, juga diserahkan coretan
atau catatan dari dospem itu. Nah, yang selanjutnya adalah sesuatu yang memalukan, gengsi, dan menakutkan. Pemikiran seperti ini harus dihindari. Kadang ketika mahasiswa dibimbing atau direvisi, dijelaskan, hanya mengangguk-angguk sepertinya seakan-akan paham, padahal tidak paham. Ketika ditanya, apakah sudah paham? Sudah Pak, sudah Bu, paham. Kenapa kok enggak bertanya? Bapaknya malu mau bertanya itu karena mungkin hal sepele. Atau gengsi, masa gitu aja masih tanya ke dospem misalnya. Atau takut, nanti takut dimarahi. Nah, ketika kalian malu atau gengsi atau takut bertanya ketika nggak paham, nah ini malah menghambat penyusunan skripsi itu. Nanti larinya ketika tidak tanya ke dospem, tanya ke teman. Ya kalau temannya pas benar. Bisa-bisa kalian tanya ke temannya sendiri, bisa-bisa tidak sesuai dengan anjuran dospem. Itulah yang bikin dospem marah-marah, atau ini kok begini, di revisi A kok malah jadi B. Nah, akhirnya marah-marah, anggapan kalian dospemnya killer. Padahal ya karena memang kalian tidak mau bertanya kalau tidak paham. Saran saya lebih baik apa adanya saja. Kalau tidak paham ya tanya, tidak perlu merasa malu, merasa gengsi, atau merasa takut. Yang selanjutnya adalah merasa kemampuan diri sendiri itu rendah atau lemah. Ini juga akan menghambat. Mungkin minder, oh teman saya nyusun ini aja bisa gampang. Oh teman saya bisa membuat skripsi dalam waktu 2 bulan. Misalnya, saya sendiri kok kesulitan, merasa kesulitan. Saya nggak pernah buat makalah aja salah-salah, apalagi skripsi. Nah, itu adalah rasa minder, rasa kecil diri, atau kemampuan merasa rendah. Itu juga akan menghambat penyusunan atau percepatan skripsi. Nah, sebenarnya kunci cepat menyusun skripsi itu adalah telaten dan istiqomah, ya, bukan sekedar pintar. Siswa yang pintar tapi tidak istiqomah dan telaten, maka ya lama juga nyusun skripsinya karena merasa pintar. Nah, ini gampang diselesaikan di akhir semester aja bisa. Misalnya itu yang pintar dan merasa sombong, itu malah akan lama skripsinya. Lebih mudah atau lambat siswa itu yang telaten dan istiqomah, meskipun dia biasa-biasa saja. Ikuti saja semua alur konsultasi. BEM, ayo penelitian, nyari data tentang ini, berangkat. Revisi ini, revisi, langsung begitu. Tidak merasa pintar atau menyombongkan diri. Itu lebih cepat selesai skripsinya. Harus kita bertanya setiap hari, sudahkah mengerjakan skripsi hari ini? Nah, itu kunci istiqomah. Yang penting mengerjakan skripsi 1 hari 1 halaman itu lebih baik daripada mengerjakan skripsi SKS, sistem kebut semalam. Kemudian yang ketujuh, tidak punya banyak teman. Perasaan yang seakan-akan kita itu merasa sulit sendiri, merasa yang paling tidak bisa, merasa minder, ya, merasa yang saya ini paling sulit, dospem saya yang paling killer. Nah, ini perasaan sebenarnya perasaan yang perlu dihindari. Dipahami bahwa yang kamu rasakan saat ini sebenarnya juga dialami teman yang lain. Mungkin teman-teman yang lain punya anggapan yang sama seperti kalian itu, karena mungkin mereka diam-diam saja, sebenarnya sama saja. Namanya proses yang sama, perasaannya ya sama. Kalau kalian merasa sulit ketika dosen, saya juga akan merasakan seperti itu. Ketika mungkin si A besok diganti B, kemudian disuruh ganti lagi A, dan seterusnya begitu, teman-teman yang lain juga akan merasakan seperti itu. Oleh karena itu, perasaan tidak punya teman, ya, yang paling sulit sendiri itu perlu dihindari. Yang ke-8, menunggu teman lulus atau tamat. Nah,
Ini biasanya saya dulu ketika teman-teman sibuk mengerjakan skripsi ya, santai sajalah, nanti teman-teman kalau sudah mau selesai saya akan nanti kalau temannya selesai duluan saya bisa minta ajari. Oh nanti kalau temannya sudah melalui proses ini duluan, nanti saya bisa minta petunjuk misalnya. Itu salah. Lebih baik jangan menunggu teman duluan, tapi kita yang harus lebih dulu. Jadi bersaing, egoisme etis istilahnya, itu boleh. Egoisme etis itu lomba dalam kebaikan, termasuk dalam menyusun skripsi. Jangan menunggu teman. Misalnya dalam proses awal mengajukan judul. Ayo teman-teman, kita mengajukan judul. Kalau nggak ada teman yang berangkat, ya berangkat sendiri. Nanti ketika teman melihat kita mengajukan judul, maka mereka akan termotivasi, akan panas, akan terkenal. Oleh karena itu, menunggu teman lulus, kamu akan terbawa malasnya dan lebih malas lagi ketika melihat temanmu sudah lulus duluan. Nah, kenapa? Kalau teman-teman sudah lulus duluan, maka kamu akan merasa asing di kampus itu karena tidak punya teman seangkatan. Dan yang terakhir adalah bukan penentu sukses. Nah, anggapan seperti ini harus dibuang jauh-jauh. Ada yang menganggap, wah, buat apa skripsi, buat apa ijazah, dengan itu kita belum tentu sukses. Nah, hanya tidak membuat skripsi, hanya malas-malas. Atau sibuk dengan pekerjaannya, hanya mengabaikan studinya. Lulus sampai semester 14, bisa-bisa DO gara-gara itu. Kalian seperti itu, emangnya tanpa menyelesaikan skripsi kamu pasti bakalan sukses? Kan belum tentu juga. Nah, lebih baik selesaikan dulu skripsinya, oyok dulu menyelesaikan studinya, baru kalian itu fokus dalam bekerja, tidak terbebani lagi dalam menyelesaikan studi akhir sarjananya. Cukup itu saja, semoga bermanfaat dan semoga kalian cepat menyelesaikan skripsi. Ya, semoga sukses. Apabila ada kata dan sajian yang kurang berkenan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.